Rusia secara resmi kembali menjadikan sistem pertahanan udara milik Amerika Serikat yang ditempatkan di Ukraina sebagai target utama operasi militernya. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya intensitas serangan presisi Rusia terhadap fasilitas militer strategis di wilayah timur dan selatan Ukraina, yang menurut Moskow telah digunakan sebagai basis operasional sistem pertahanan buatan AS. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa keberadaan sistem pertahanan Amerika, termasuk radar jarak jauh, peluncur rudal pertahanan udara, serta pusat kendali tempur yang terintegrasi dengan NATO, telah mengubah karakter konflik. Moskow menilai sistem-sistem tersebut tidak lagi bersifat defensif, melainkan menjadi bagian langsung dari struktur perang yang mengancam keamanan nasional Rusia. Dalam laporan resminya, Rusia menegaskan bahwa target bukan ditujukan pada wilayah sipil, melainkan pada instalasi militer yang diklaim dioperasikan bersama oleh militer Ukraina dan penasihat Barat. Rusia menuduh Amerika Serikat tidak hanya memasok senjata, tetapi juga menyediakan dukungan intelijen real-time, sistem penargetan, serta koordinasi udara yang memungkinkan Ukraina mendeteksi dan menghadang rudal Rusia. Serangan terbaru dilaporkan difokuskan pada beberapa titik yang diduga menjadi lokasi sistem pertahanan udara buatan AS, termasuk area penyimpanan radar, pusat komando terpadu, serta jalur logistik yang menopang operasional sistem tersebut. Rusia menyebut serangan dilakukan menggunakan kombinasi rudal presisi tinggi, drone jarak jauh, dan sistem penindasan pertahanan udara untuk melumpuhkan kemampuan deteksi lawan. Pihak Rusia juga menegaskan bahwa setiap sistem pertahanan Amerika yang beroperasi di Ukraina akan diperlakukan sebagai target sah militer. Pernyataan ini mempertegas perubahan sikap Moskow yang sebelumnya hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina, namun kini secara terbuka menyebut keterlibatan langsung Amerika Serikat sebagai alasan eskalasi. Di sisi lain, Washington belum memberikan pernyataan rinci terkait klaim Rusia tersebut. Namun Amerika Serikat selama ini mengakui telah menempatkan dan mendukung berbagai sistem pertahanan udara di Ukraina untuk melindungi wilayah vital dari serangan udara Rusia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen keamanan jangka panjang terhadap Kiev. Pengamat militer menilai langkah Rusia ini sebagai sinyal bahwa konflik telah memasuki fase baru, di mana sistem buatan Barat tidak lagi dianggap sebagai bantuan pasif, melainkan sebagai bagian dari medan tempur aktif. Targeting terhadap sistem pertahanan Amerika berpotensi meningkatkan risiko konfrontasi yang lebih luas, terutama jika kerusakan besar atau korban personil asing terjadi. Situasi ini memperlihatkan bahwa perang di Ukraina tidak hanya menjadi konflik regional, tetapi telah berkembang menjadi ajang konfrontasi teknologi dan strategi antara Rusia dan Amerika Serikat. Dengan sistem pertahanan Amerika kini berada langsung dalam daftar target Rusia, eskalasi militer diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu dekat. Rusia dalam beberapa hari terakhir meningkatkan fokus serangan pada sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat yang dioperasikan di Ukraina, dengan pola serangan yang dinilai lebih terukur dan spesifik dibandingkan fase-fase sebelumnya. Serangan tidak lagi bersifat luas, melainkan diarahkan pada komponen kunci yang menopang efektivitas sistem pertahanan tersebut, termasuk radar, pusat kendali, serta jalur suplai energi dan amunisi. Menurut sumber militer Rusia, sistem pertahanan udara Amerika yang menjadi sasaran mencakup unit radar jarak jauh, peluncur rudal pencegat, serta pusat komando terpadu yang terhubung langsung dengan jaringan intelijen Barat. Rusia menyebut bahwa sistem-sistem ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan rudal dan drone Rusia sejak tahap awal, sehingga dianggap sebagai ancaman strategis yang harus dinetralisir terlebih dahulu. Serangan dilakukan dengan metode berlapis. Tahap awal disebut menggunakan drone jarak jauh dan umpan elektronik untuk memancing aktivasi radar pertahanan udara. Setelah radar aktif dan lokasi teridentifikasi, Rusia meluncurkan rudal presisi tinggi yang diarahkan langsung ke titik-titik pengendali dan sumber daya utama. Pola ini bertujuan melumpuhkan sistem tanpa harus menghancurkan seluruh kawasan, sekaligus mengurangi kemampuan Ukraina untuk melakukan perbaikan cepat. Laporan lapangan menunjukkan bahwa beberapa sistem pertahanan udara mengalami gangguan operasional setelah serangan, mulai dari kehilangan koneksi data, keterbatasan jangkauan radar, hingga penghentian sementara fungsi peluncur. Rusia mengklaim bahwa sebagian sistem tidak lagi mampu beroperasi secara optimal karena kerusakan pada pusat kendali dan infrastruktur pendukung.
Rusia juga menyoroti peran personil asing dalam pengoperasian sistem tersebut. Moskow menegaskan bahwa keberadaan penasehat militer dan teknisi barat menjadikan instalasi tersebut sebagai target militer yang sah. Pernyataan ini menandai perubahan narasi Rusia yang kini secara terbuka mengaitkan serangan langsung dengan keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi Ukraina, otoritas militer mengakui adanya peningkatan tekanan terhadap sistem pertahanan udara, namun menegaskan bahwa jaringan pertahanan masih berfungsi. Ukraina menyebut bahwa serangan Rusia menuntut adaptasi cepat, termasuk relokasi sistem, perubahan pola operasional, serta peningkatan perlindungan terhadap pusat kendali dan radar. Pengamat militer barat menilai bahwa Rusia tidak berusaha menghancurkan seluruh sistem pertahanan udara Amerika sekaligus, melainkan berupaya menurunkan efektivitasnya secara bertahap. Dengan melemahkan radar dan pusat kendali, Rusia dapat membuka celah bagi serangan udara berikutnya terhadap target strategis lain, termasuk fasilitas militer dan logistik Ukraina. Amerika Serikat dan NATO mulai menunjukkan respon yang lebih terbuka setelah Rusia secara konsisten menargetkan sistem pertahanan udara buatan AS yang beroperasi di Ukraina. Meski belum mengakui secara rinci tingkat kerusakan yang terjadi, Washington menegaskan bahwa dukungan militer terhadap Ukraina tidak akan dikurangi dan justru akan disesuaikan dengan situasi medan tempur yang berkembang. Pejabat pertahanan Amerika menyatakan bahwa sistem pertahanan udara yang ditempatkan di Ukraina merupakan bagian dari upaya perlindungan wilayah strategis dan infrastruktur vital. Namun, di balik pernyataan tersebut, sumber-sumber keamanan Barat mengakui bahwa serangan Rusia telah memaksa perubahan pola operasional, termasuk pembatasan waktu aktivasi radar, relokasi unit tertentu, serta peningkatan perlindungan terhadap pusat kendali dan personil pendukung. NATO dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa aliansi terus memantau situasi dan siap menyesuaikan postur pertahanan di kawasan Eropa Timur. Beberapa negara anggota dilaporkan meningkatkan kesiapan militer, memperkuat pertahanan udara di wilayah perbatasan, serta mempercepat pengiriman sistem tambahan ke Ukraina untuk menutup celah yang muncul akibat serangan Rusia. Namun, langkah-langkah ini juga memunculkan kekhawatiran eskalasi langsung. Dengan Rusia secara eksplisit menyebut sistem buatan Amerika sebagai target sah, garis pemisah antara konflik Ukraina dan konfrontasi Rusia-Amerika menjadi semakin tipis. Setiap kerusakan besar atau korban yang melibatkan personil asing berpotensi memicu respon politik dan militer yang lebih keras dari Washington. Di dalam Amerika Serikat sendiri, perdebatan mulai menguat. Sebagian kalangan di Kongres menilai bahwa peningkatan serangan Rusia membuktikan keterlibatan AS telah mencapai titik resiko tinggi. Mereka mempertanyakan sejauh mana Amerika harus terlibat langsung dalam konflik yang semakin terbuka. Di sisi lain, kelompok pendukung Ukraina mendesak agar bantuan militer justru ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa tekanan Rusia tidak akan mengubah kebijakan Washington. Rusia memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat narasi bahwa NATO telah menjadi pihak aktif dalam konflik. Moskow menuduh bahwa sistem pertahanan Amerika tidak hanya melindungi Ukraina, tetapi juga digunakan untuk mengumpulkan data intelijen dan mendukung operasi serangan terhadap target Rusia. Tuduhan ini digunakan untuk membenarkan serangan lanjutan dan memperluas daftar target. Pengamat militer internasional menilai bahwa fase ini merupakan ujian serius bagi kedua pihak. Bagi Rusia, keberhasilan menekan sistem pertahanan Amerika akan melemahkan posisi Ukraina di udara dan meningkatkan efektivitas serangan lanjutan. Bagi Amerika dan NATO, kemampuan mempertahankan dan mengganti sistem yang terdampak akan menentukan kredibilitas dukungan militer mereka. Serangan Rusia yang menargetkan sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat mulai memberikan dampak nyata terhadap kemampuan Ukraina dalam menjaga ruang udaranya. Tekanan berkelanjutan terhadap radar, pusat kendali, dan jaringan pendukung pertahanan udara memaksa militer Ukraina melakukan penyesuaian besar dalam pola operasi, khususnya dalam menghadapi serangan rudal dan drone Rusia. Sumber militer Ukraina mengakui bahwa intensitas serangan Rusia telah meningkatkan beban kerja sistem pertahanan udara secara signifikan. Aktivasi radar kini dilakukan secara lebih terbatas untuk menghindari deteksi dan penargetan balik, yang pada akhirnya mengurangi jangkauan dan waktu respons. Kondisi ini menciptakan celah temporal yang dapat dimanfaatkan Rusia untuk melancarkan serangan presisi ke target strategis.
Gangguan terhadap pusat kendali dan jaringan komunikasi juga berdampak pada koordinasi antar satuan pertahanan udara. Dalam beberapa kasus, keterlambatan transmisi data menyebabkan respons yang tidak sinkron antara unit radar dan peluncur rudal pencegat. Hal ini menurunkan tingkat efektivitas intersepsi dan meningkatkan risiko tembusnya rudal atau drone ke wilayah yang sebelumnya terlindungi. Dampak lainnya terlihat pada perlindungan fasilitas militer dan infrastruktur penting. Dengan pertahanan udara yang bekerja di bawah tekanan, prioritas perlindungan harus ditentukan secara ketat. Ukraina terpaksa memilih wilayah mana yang harus dilindungi secara maksimal dan wilayah mana yang menerima risiko lebih besar. Keputusan ini mencerminkan keterbatasan kapasitas dalam menghadapi serangan berkelanjutan dengan skala dan variasi tinggi. Pengamat militer menilai bahwa strategi Rusia bukan hanya untuk menghancurkan sistem pertahanan udara secara fisik, tetapi juga untuk menguras kemampuan operasionalnya. Dengan memaksa Ukraina terus mengaktifkan, memindahkan, dan memperbaiki sistem yang terdampak, Rusia menciptakan tekanan logistik dan teknis yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kesiapan tempur dan meningkatkan ketergantungan Ukraina pada suplai tambahan dari Barat. Di sektor udara, dampaknya terasa pada aktivitas penerbangan militer Ukraina. Dengan perlindungan udara yang tidak selalu optimal, pergerakan pesawat dan drone Ukraina menjadi lebih terbatas. Operasi udara harus direncanakan dengan risiko lebih tinggi, terutama di wilayah yang pertahanan udaranya melemah akibat serangan Rusia. Hal ini memberi Rusia ruang lebih besar untuk mempertahankan dominasi udara relatif di beberapa sektor. Amerika Serikat dan sekutunya berupaya merespons dampak ini dengan mempercepat pengiriman suku cadang, sistem tambahan, dan dukungan teknis. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu dan menghadapi tantangan logistik yang tidak kecil. Setiap sistem baru yang dikirim harus diintegrasikan dengan jaringan yang ada, sementara Rusia terus berupaya mendeteksi dan menargetkan instalasi tersebut.